Selamat sore Devi. Sore Ibu. Gimana nih kabar Devi hari ini? Alhamdulillah hari ini kabarnya baik. Alhamdulillah baik. Dari pagi sampai siang ada kegiatan apa nih? Jadi kalau hari ini tuh dari pagi itu kebetulan saya ada kayak kegiatan di luar kampus gitu, kayak diminta sama dosen perwakilan beberapa kelas untuk datang ke kayak semacam acara konferensi pendidikan tinggi apa gitu saya juga lupa namanya. Pokoknya tuh tadi tuh acaranya di gedung kayak apa ya, gedung besarnya gitu loh, milik universitas gitu kan. Terus habis itu udah sih, oh tadi pagi sempet matkul online dulu ya, matkul online dulu baru acara itu. Terus kita balik lagi ke kampus buat kelas itu di jam jam 11 sampai jam 1 sih. Iya, itu udah selesai jam 1. Oke, berarti hari ini menurut Devi udah lumayan padat gitu ya? Iya sih lumayan, karena kan kayak bolak-balik mesti kan dari tempat acara itu, walaupun deket sebenarnya tapi ya nggak apa-apa sih. Oke, berarti Devi ke tempat acara tadi itu sama teman-teman Devi? Iya, sama teman-teman satu kelas kebetulan. Terus kayak kita tuh udah janjian gitu loh Bu, buat kayak tentunya ayo kita janjian ketemu di mana dulu. Soalnya kan kita juga beberapa tuh belum pernah ke sana. Saya sendiri termasuk yang belum pernah ke sana, kayak itu pertama kali. Terus ya udah akhirnya kita ngumpul bareng, terus baru ke sana bareng sama teman-teman satu kelas. Oke, kalau boleh tahu di acara itu tuh kegiatannya ngapain aja sih? Itu tuh kayak semacam ada expo gitu Bu, kayak apa ya? Saya juga kurang paham. Itu kayak ada pameran teknologi-teknologi atau apa yang dikembangkan sama univ-univ. Jadi di situ kayak banyak univ-univ lain, teman-teman dari univ lain gitu loh. Ada yang beasiswa juga. Terus ya udah, jadi kita di sana kayak lihat-lihat, oh berarti di kampus ini ternyata ada kayak teknologi ini atau mengembangkan ini kayak gitu-gitu. Terus tadi juga di dalamnya jujur kita cuman sempat datang sebentar doang sih Bu tadi itu. Kayak cuman duduk terus kayak menyimak yang dipaparkan sama beliau-beliaunya itu, tapi kayak kita juga kurang paham sebenarnya yang dipaparkan ini tuh seperti apa, karena mungkin kita juga apa ya, dari awal tuh datangnya tuh kayak merasa itu tiba-tiba karena tuh diumumin H-1 gitu kan Bu. Jadi waktu di sana itu kita kayak niatnya tuh masih setengah gitu loh, kayak ini ngapain sebenarnya kayak gitu. Oke, berarti waktu di sana itu tadi kan sempat ada Devi ngomong kayak univ yang lain gitu ya. Itu tuh Ya. univ yang kayak negeri atau swasta gitu? Univ negeri sama univ swasta dua-duanya ada. Tadi itu ada apa ya, UGM juga ada. Terus kayak yang swasta itu beberapa saya lihat sih, Universitas Muhammadiyah di beberapa kayak kota kayak gitu ada juga. Oke, berarti univnya sebanding banyaknya ya. Iya betul. Oke, setelah Devi pergi ke acara itu, Devi kan kembali lagi tuh ke kampus. Iya. Terus saat itu matkul. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, matkul ini berapa SKS? 2 SKS sih, tapi tadi itu kebetulan kita nggak yang matkul di kelas gitu Bu. Jadi kayak kita kan tugasnya tuh apa ya, sebenarnya dari kita ada tugas yang itu kayak panjang dari awal gitu ya. Tugasnya tuh observasi ke sekolah, habis itu dibuat kayak program-program BK gitu loh, kayak program tahunan, semesteran kayak gitu kan. Nah sekarang itu jadwalnya modul. Nah itu eh, kita tadi itu kayak cuman datang ke dosen buat menunjukkan modulnya kita, terus dikoreksi kira-kira kurangnya apa gitu dong. Jadi nggak bener-bener kayak yang 2 SKS di kelas gitu, enggak. Jadi hari ini tuh lebih lebih santai sih kuliahnya gitu doang sih. Jadi cuman hari ini tuh mengerjakan modul aja atau gimana nih? Modulnya tuh sudah jadi tinggal kayak ditunjukkan ke dosennya, ini modulnya kita tuh seperti ini, nanti dosennya kira-kira kayak ngoreksi, oh kurangnya tuh apa, nanti buat revisiannya gitu. Gitu berarti hanya hari ini tuh hanya istilahnya hanya memaparkan saja gitu ya Iya kepada dosen. betul, betul. Gimana nih modul Devi ada revisian atau aman nih? Iya sebenarnya itu ya Bu, ada kebetulan revisiannya, karena kayak katanya tuh modulnya kita tuh kayak terlalu formal gitu kan. Apalagi kebetulan saya tuh dapat kelompok yang observasinya tuh ke anak berkebutuhan khusus gitu. Jadinya mungkin menurut bapaknya itu kayak kurang apa ya, kurang kreatif, kayak kurang menarik gitu untuk anak-anak seperti itu gitu. Apa namanya, ya itu aja sih revisiannya. Sama iya sebenarnya itu aja, kayak kurang kurang menarik gitu, kayak masih formal isi materinya dan segala macamnya gitu kan. Oh gitu, berarti revisinya hanya pada bagian apa kayak Desainnya. desainnya aja. Berarti kalau dalam isinya itu aman.
Iya, alhamdulillah isinya aman. Mungkin kayak ada kendala gitu saat mengerjakan modul. Kendala ada sih Bu, kayak kebetulan kemarin itu yang ini loh Bu, kayak jaringan apa, orang-orang kan pada lemah semua. Dari Oh, aplikasi Twitter sampai Canva itu kan kayak lagi nggak bisa diakses gitu kan. oh Nah, iya. terus kemarin itu sempat teman-teman saya juga sama ngalamin hal yang sama, Canva-nya tuh nggak bisa dibuka, padahal itu kayak udah kayak deket banget sama deadline pengumpulan gitu kan. Ya, akhirnya ya dipaksain terus alhamdulillah bisa kan akhirnya, tapi tetap akhirnya kita ke deadline yang kemarin ini. Berarti kendalanya tuh pada jaringan aja ya. Iya sama, ya mungkin kayak memang apa ya, kan punya kesibukan masing-masing, jadi kayak mungkin agak susah gitu Bu untuk kayak bener-bener ayo dikerjakan segera itu, makanya ngerjakannya kemarin itu kayak hamin deadline itu kayak hamin jam gitu kan. Nah itu ya gitu sih, itu kendalanya kayak nyocokin kayak teman-teman kan pasti kan tipenya beda-beda, nggak semua tuh yang tipe ayo cepet-cepet gitu, enggak kan, ada yang bisa diajak cepet, ada yang juga kayak udah nanti aja gitu. Itu sih kendalanya mungkin. Oke, memang setiap orang kan memang berbeda-beda ya tipe belajarnya atau tipe untuk mengerjakan soalnya. Iya betul. Oke, Devi kan kemarin Devi sudah sempat menghubungi saya. Nah, jadi saat kesini Devi ingin cerita apa? Jadi saya pengen cerita ini sih Bu, kayak belakangan itu saya agak apa ya, kepikiran gitu, kayak apa ya, pusing sama capek sih sama diri saya sendiri gitu, karena saya kayak merasa saya tuh orangnya kayak apa ya, gampang takut, atau kayak apa ya, kayak nggak bisa ngelawan gitu loh Bu, kayak bukan ngelawan sih, lebih ke kalau misalkan ada konflik atau apa gitu, saya tuh kayak nggak berani untuk speak up atau kayak membela diri saya, atau mungkin kayak menjelaskan tentang pandangan saya itu sebenarnya kayak gini loh kalau misalkan kita berkonflik itu tadi. Dan itu kayak cukup bikin saya pusing sendiri, soalnya apa ya, saya tuh ngerasa pengen gitu loh untuk bisa apa namanya, biasa aja menghadapi konflik gitu, tapi katanya saya setiap kayak ada konflik saya tuh kayak takut gitu, terus langsung ya langsung ngalah atau kayak gimana gitu. Oke, bisa diceritakan lagi nggak kayak Devi tuh takutnya tuh kayak seperti apa? Sampai gimana? Membuat reaksi pada tubuh Devi atau perasaan Devi gitu. eh Kayak gini sih Bu, apa ya, kan aslinya kan kalau misalkan kita apa namanya ini, berkonflik sama seorang itu kan nggak semua tuh pasti konfliknya kayak langsung besar gitu ya, kayak ada beberapa, ada mungkin yang konfliknya itu sebenarnya biasa aja, atau mungkin ada yang kayak berdebat atau mungkin perbedaan pendapat gitu kan. Nah, di situ kalau misalkan perbedaan pendapat terus misalnya udah apa ya, nada suaranya tuh udah beda dikit aja gitu, saya langsung ngerasa apa ya, kayak takut gitu, nggak tahu takut kayak ya sedikit apa ya, cemas gitu kalau misalkan harus berkonflik sama orang yang akhirnya itu kayak buat saya, ketika orang itu kayak ngomong sama saya gitu ya, terus mungkin dia udah nada suaranya mulai beda atau kayak udah mau marah, menunjukkan kayak indikasi oh kayaknya ini mau marah, saya tuh langsung mikir orang ini bakal marah besar gak ya, kayak mungkin gimana ya ke saya kalau misalkan saya menjelaskan lagi, ataupun mungkin kayak ngasih tahu pendapat saya, kira-kira dia makin marah nggak ya, kalau makin marah ini masalahnya makin besar, makin kemana gitu. Itu sih yang sering saya pikirin, kayak sering mikir yang enggak duluan gitu, yang akhirnya itu buat saya yang nggak bisa untuk kayak menjelaskan ataupun eh, menyelesaikan konfliknya tuh, jatuhnya tuh kayak bukan selesai yang bikin saya puas dan tenang gitu loh Bu. Jatuhnya tuh kayak ya udah, saya menghindari konflik itu terjadi, menghindari konflik itu lebih besar. Saya iya aja akhirnya, kayak saya ya udah. Jadi Devi selalu ingin menghindari konflik gitu ya. Jadi saat saat ingin terjadinya konflik atau ingin terjadi kemarahan seperti itu, Devi itu selalu kayak langsung yaudah nggak apa-apa. Jadi kayak langsung ingin menghindar dari konflik, bukan menyelesaikan konflik tersebut, tapi bukan ngerasa lega, tapi malah ngerasa yaudah nanti takut marah seperti itu ya. Iya betul, dan ya itu sih yang bikin saya nggak nyaman, maksudnya saya nggak nyaman sama diri saya sendiri gitu ya, maksudnya hmm, nggak bikin saya ikhlas gitu loh Bu, maksudnya saya tuh masih pikir kadang ya,
harusnya tadi aku kayak gini, tapi aku nggak bisa karena udah terlanjur rasa cemasnya tadi itu datang gitu kan kalau misalkan ada orang marah. Tapi ya itu tadi kayak nanti ada penyesalan aku tadi kenapa ya kok nggak ngelawan, atau mungkin bukan ngelawan sih, kayak lebih ke ya pokoknya speak up lah gitu. Oke, baik Devi, di sini kita akan melaksanakan konseling selama kurang lebih 30 menit dan kamu di sini bebas untuk menceritakan segala hal apapun tanpa perlu cemas untuk bahwa cerita ini akan kemana-mana, cukup di saya saja. Oke, baik Devi, mungkin kamu bisa cerita tentang mungkin ada yang pernah terjadi kepada kamu saat terjadinya konflik tersebut. Ya, jadi ini mungkin yang belakangan ini terjadi aja ya Bu ya. Jadi kayak gini contohnya, saya tuh kan pernah berkonflik sama teman saya. Kebetulan saya itu kayak diikutkan sebuah lomba gitu sama dosen saya. Jadi itu kayak bukan kemauan dari kita gitu loh Bu. Kayak diminta satu kelas ini diminta delegasi beberapa orang gitu kan. Nah, tapi kelas saya tuh kayak kadang memang tipe yang agak susah kalau diminta-minta kayak gitu-gitu loh. Kayak anaknya tuh bukan tipe yang berminat ikut lomba banyak gitu loh Bu kita tuh. Akhirnya kalau ketika ada yang seperti itu tuh kan gak ada yang mengajukan diri, mau nggak mau di spin. Itu selalu sih, itu sering banget spin-spin gitu kan. Nah, ternyata saya kena waktu itu, kena spin, dan ada beberapa 3 orang, jadi lombanya itu 3 orang, lomba debat, debat bahasa Inggris gitu kan. Nah, terus untuk daftar lomba ini tuh kebetulan kan saya yang diminta sama dosen saya ini untuk mewakili daftar tersebut, karena memang kebetulan saya tuh kayak penanggung jawab mata kuliah yang diampu oleh dosen itu, jadi dosen itu kayak minta tolong ke saya gitu kan. Ya udah, akhirnya saya tuh mau daftarkan, ternyata tuh butuh KTM. Nah, untuk satu teman saya ini itu sudah mengirimkan KTM-nya ke saya, jadi kan saya sudah mendaftarkan kayak 2 nama ini sudah saya isi, tinggal satu anggota ini. Nah, tapi dia ini kayak susah banget dihubungi Bu di hari itu hari penutupan pendaftaran, karena memang kita tuh diberitahu benar-benar dadak banget Bu, kayak sendadak itu kita tuh persiapannya juga kurang banget. Akhirnya saya kan mau nggak mau kayak aduh gimana ya ini kok anaknya tuh nggak segera respon saya gitu kan. Terus dosen saya ini juga tuh kayak bener-bener apa ya, buru-buruin saya gitu loh, kayak saya tuh sampai ditelepon sama dosen tersebut, gini gimana KTM, aduh gimana ya bapaknya juga bingung gitu kan, ini gimana gitu dosen tersebut. Terus akhirnya saya juga mau gak mau karena saya sudah ditelepon posisinya, saya juga kayak jadi merasa takut gitu kan, maksudnya aduh gimana ini udah ditungguin gitu. Akhirnya saya ini telepon teman saya tadi karena dia nggak bisa di chat tuh nggak dijawab, akhirnya saya telepon. Nah, terus saya telepon tuh waktu itu ya mungkin memang salah saya juga karena saya tuh teleponnya tuh sampai 3 kali waktu itu, karena ya saya mikir gimana ya, soalnya dosennya kan udah nungguin banget kayak udah mau ditutup banget gitu loh Bu. Sampai dosennya tuh ternyata perjuangin ini sampai bilang ke panitianya, ini ada nggak solusinya, sampai panitianya tuh akhirnya ngehapus ini tanda wajib di Google Form buat KTM, jadi nggak wajib, jadi biar demi kelas saya doang gitu kan. Saya kan jadi nggak enak ya sama dosenku, tapi akhirnya dia tuh udah jawab waktu itu, kayak saya tuh udah terlanjur telepon posisinya, udah terlanjur telepon, dosen saya baru bilang kalau KTM nggak usah, nggak apa-apa gitu. Terus lanjut telepon. Nah, ternyata respon teman saya ini tuh yang pertama banget dia sampaikan tuh, ya saya kan ekspektasinya mungkin dia akan kayak minta maaf dulu atau kayak oke, ini aku tadi kayak gini, atau menjelaskan lah situasinya dia kenapa kok dia nggak jawab-jawab. Tapi ternyata dia tuh langsung yang kayak apa ya, langsung marah gitu loh Bu. Bener-bener kayak dia tuh ngomong ini kayak langsung kayak bicaranya diam ya, kayak kenapa sih kayak gitu-gitu kan. Dia tuh langsung VN juga, dan dia juga yang saya ingat tuh kayak ganggu aku sih nggak ngurusi ini toh, aku juga ngurusi lain-lainnya bla 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 bla, itu dia panjang gitu kan. Dia juga ngetik panjang, dia ngomong VN panjang juga. Nah, waktu itu saya tuh awalnya sempet kayak mencoba menjelaskan gitu loh, saya bilang aku ini udah sampai ditelepon sama ini, aku juga nggak tahu, aku juga bingung gimana. Terus itu kayak marah, ya karena aku bisa bilang ke dosennya kalau misalkan aku tuh masih nggak bisa dihubungi. Ya maksud saya kayak gini, iya kamu nggak bisa hubungi makanya aku berusaha nelpon tadi gitu kan, tapi aku tuh kayak nggak bisa menjelaskan itu gitu loh. Dia tuh pokoknya kayak gitu, dia tuh kayak kamu kenapa nggak ngomong aja ke dosennya kalau tunggu dulu gitu loh, tunggu dulu. Itu kayak saya tuh langsung kaget gitu loh, kayak dimarahin kayak gitu tuh saya takut. Apa ya, saya takut kalau misalkan saya makin ngomong panjang lagi, dia ini marahnya sampai mana ya ke saya gitu, apakah dia kayak bakalan sampai
yang marah besar kah, atau masalah ini bakalan panjang kemana, apalagi besoknya kita tuh harus jadi satu tim lagi kan debat itu tadi. Ya udah akhirnya saya kayak langsung ngalah gitu loh Bu. Kayak saya langsung, ya udah aku minta maaf ya, aku tahu emang aku salah, aku kayak gini 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 gitu. Akhirnya saya di situ minta maaf, tapi tetap ya apa ya, ya rasanya nggak nyaman gitu loh Bu. Kayak saya pengen ngomong, tapi memang ketika saya dengerin PN-nya dia tuh, saya langsung kayak aduh gimana ya, kayak langsung kayak ya cemas, kayak takut gitu Bu. Dan iya ya pokoknya saya tuh kayak langsung, respon pertama saya tuh aduh udah gimana ya, akhirnya saya minta maaf. Itu tadi kayak saya nggak ya nggak berani ngelawan gitu, kayak nggak berani menjelaskan situasi saya tuh kayak gini loh, kamu tolong ngertiin aku juga, itu nggak berani. Oke, berarti jadi Devi itu merasa bingung ya antara diburu-buru oleh dosen, kemudian teman Devi itu malah menghilang begitu saja tanpa susah untuk dihubungi seperti itu. Iya, Kemudian pada saat sudah kamu menghubungi dan ternyata tidak mengharuskan untuk eh, membawa KTM, kemudian teman Devi itu langsung marah seperti itu ya. iya, Dan itu tuh membuat Devi langsung meminta maaf untuk segera menyelesaikan iya, konflik itu tadi, dan membuat Devi itu merasa lebih tenang seperti itu. iya, betul. Namun di belakang Devi itu mempunyai penyesalan ya, karena Iya, eh, Devi ngerasa sebenarnya bukan salah Devi sepenuhnya. iya gitu sih Bu. Kayak saya ngerasa, kenapa kok aku selalu iya-iya aja gitu loh, maksudnya. Kenapa kok aku takut sih, kayak kalau misalnya ada orang yang mungkin, ya itu tadi ya, apa sih, intinya marah atau mendebat aku tuh, kenapa kok aku langsung, apa namanya, kayak langsung nggak berani. Makanya saya tuh nggak paham, saya diberikan lomba debat waktu itu, saya jadi nggak bisa mendebat gitu loh Bu. Sebenarnya saya tuh waktu itu mikir banget, itu buktinya saya tuh nggak bisa gitu loh, kayak digituin aja saya langsung takut, gimana nanti gitu kan. Sebenarnya ya gitu sih. Oke, itu adalah salah satu contoh kejadiannya ya, Devi. Mungkin Devi bisa cerita kejadian yang lain yang pernah Devi alami? Hmm, iya ada sih Bu. Ini kebetulan saya kan ini apa namanya, penanggung jawab salah satu mata kuliah di semester ini. Dan apa namanya, ada salah satu kelompok yang memang sedikit bermasalah, mungkin apa namanya tuh, kayak ada masalah di mana di situ ada teman yang kurang berkontribusi seperti itu kan. Nah akhirnya anggota kelompoknya ini kan bilang ke saya gitu kan, dan mungkin memang sebenarnya mungkin ini dari saya sendiri ya yang mikirin, mereka tuh nada bicaranya agak kayak, ya kayak gimana ya kayak itu, kayak mungkin saya ngerasanya Keras. ya mungkin keras gitu ya di pandangan saya. Akhirnya saya tuh langsung yang kayak aduh gimana ya, aku juga nggak tahu gimana ya. Saya tuh jadi, saya merasa saya tuh menghindar dari mereka, padahal sebenarnya belum tentu mereka tuh marah, bahkan sebenarnya mungkin nggak marah ke saya juga, mereka hanya mengungkapkan mereka tuh lagi kesel sama teman saya satunya gitu kan, yang temannya yang tidak berkontribusi dalam kelompok tadi. Sebenarnya kan kesannya ke situ, tapi saya tuh merasa saya yang dimarahin gitu loh Bu. Kayak merasa ini kamu tuh gimana sih ini, padahal kan enggak, tapi saya ya itu tadi yang munculnya tuh kayak takut gitu, kalau misalkan ada orang yang kayak mungkin membahas tentang konflik atau sebuah masalah ke saya gitu. Saya simpulkan ya dari dua cerita Devi ini tadi, pada saat Devi sendiri yang mengalami konflik, Devi akan merasa cemas dan segera ingin mengakhiri konflik tersebut. Kemudian pada saat teman Devi yang menceritakan tentang konflik dan ingin marah seperti itu, Devi juga merasa cemas, Iya betul, kayak apa ya, ikut ikut untuk takut untuk iya terjadinya kemarahan itu tadi. iya pokoknya saya tuh sih kayak takut kalau misalkan orang ini lanjut marahnya tuh berlanjut jadi yang marah lebih lagi gitu loh Bu. Itu kayak kadang saya lihat teman saya aja yang berdebat, bukan saya kan itu ya posisinya, saya cuma lihat, misal ada memang teman saya yang mungkin memang dia tuh tipe yang kalau mengekspresikan marah itu emang kayak langsung dilihatin gitu, bukan tipe yang menutupi kemarahan, itu saya juga kayak takut gitu loh. Udah sabar sabar, saya tuh kayak gitu, kayak gak berani gitu loh untuk melihat konflik atau kayak orang berdebat gitu, saya kayak agak takut gitu. Sebelumnya Devi, saya mau tanya, sejak kapan Devi itu mengalami kecemasan saat
terjadinya konflik? Hmm, sejak kapan? Kayaknya sih ini ya Bu, udah lama. Kayaknya saya SMP tuh sebenarnya udah mulai ngerasa kayak gitu sih Bu. Mulai kayak ngerasa nggak enak, bukan nggak enak ya. Kayak lebih takut itu sih. Saya nggak suka orang marah, lihat orang marah. Kalau misalkan kadang kan kalau di SMP tuh adalah anak-anak yang mungkin nakal atau gimana, berantem gitu ya. Itu tuh saya kayak langsung takut gitu. Oh iya, terus juga iya benar, kalau misalkan ngelihat teman saya berantem gitu, saya juga takut gitu loh Bu, kayak pernah saya lihat teman saya tuh kayak main ini ya, main apa ya, bola voli gitu. Terus apa namanya, ada salah satu ini kan lomba, lomba voli sih bukan main ya. Terus ada satu teman saya tuh yang kayak, ya apa sih kayak gitu, ke salah satu anggota di voli itu. Nah terus saya tuh langsung kayak, aduh gimana nih, mereka ntar bertengkar kayak gitu kan. Padahal enggak, terus saya kan akhirnya ngomong kan sama temen yang saya tadi tuh, itu enggak, dia tuh emang kayak gitu cara ngomongnya, dia tuh bilang kayak gitu. Tapi saya tuh udah terlanjur kayak takut duluan, bahkan lihat orang aja tuh saya kayak udah takut gitu, udah dari SMP. Oke, berarti Devi sudah mengalami kecemasan ini tuh sejak SMP dan Iya, berlanjut hingga sekarang. iya betul. Pada saat SMP itu Devi pernah melihat jika orang terjadi yang konflik itu langsung marah seperti itu. Pernah melihat secara langsung. Hmm, sebenarnya ini sih Bu, mungkin di keluarga saya memang kebetulan ayah saya ini orangnya cukup emosian, emosian banget. Kayak hal-hal kecil itu bisa jadi besar gitu loh Bu. Kayak mungkin awalnya yang ngomong, kalau saya lihat keluarga orang lain ya, mungkin hal kayak gini mungkin nggak akan jadi sebuah masalah besar, tapi di keluarga saya itu bisa jadi masalah besar gitu loh. Kayak ayah saya ini, saya juga merasa ayah saya ini kayak aneh gitu ya. Maksudnya kayak nggak tahu, kayak ya itu tadi, masalah kecil itu dibesar-besarin. Kayak ini pernah ya Bu, contohnya jadi saya tuh pernah di mall waktu itu saya juga kurang paham ya, saya kan masih kecil waktu itu, saya kurang paham keluarga saya tuh kayak gimana. Pokoknya nggak parkir di mallnya langsung gitu, parkir di tempat lain. Oke. Akhirnya kayak gitu, saya nggak tahu kenapa, atau memang parkirnya yang susah atau gimana kan mall tersebut itu. Akhirnya udah kami parkir di tempat lain, tapi kita tuh diturunin dulu di mallnya. Jadi ayah saya yang parkir sendiri gitu loh Bu. Nah waktu itu saya sama ibu saya sholat, kakak saya enggak. Terus kakak saya tuh disuruh nunggu di lobi depan, tapi kakak saya itu malah kayak lihat-lihat dulu gitu loh Bu. Kita nggak tahu juga kalau posisinya kayak gitu, dan HP semuanya itu dibawa sama siapa siapa ya waktu itu. Dan saya atau kakak saya, pokoknya tuh kakak saya kayaknya nggak bawa HP gitu. Akhirnya ayah saya tuh nggak bisa ngubungin kakak saya, gitu kan. Nah, jadi ayah saya tuh kayak nyariin kakak saya di lobi nggak ada. Terus tapi alhamdulillah tuh sebenarnya selesainya tuh ketemu gitu loh Bu. Endingnya tuh kita bisa ketemu. Tapi ayah saya tuh muarah, kayak muarah yang sampai, ya tuh sampai teriak-teriak itu di mall. Itu malu banget sampai apa ya, kalau saya itu sebenarnya memang anaknya itu waktu kecil, mungkin karena masih kecil juga nggak pikir panjang, tapi kebetulan waktu itu kakak saya itu sampai ini, dia nggak mau ayah saya ke mall dengan pakaian yang sama atau dengan penampilan yang sama, kayak takut dingin, padahal mungkin orang kan nggak akan inget ya kayak gitu. Jadi itu kayak saya ingat begitu, padahal sebenarnya menurut saya tuh ya nggak sepele sih, memang mungkin kan ayah saya khawatir kakak saya hilang tak gimana, tapi kan kalau ujung-ujungnya juga bisa ketemu dan itu bukan durasi yang lama gitu, kayak kita bisa kok tiba-tiba ya wis akhirnya ketemu. Harusnya tuh gak jadi yang marah gitu, maksudnya kayak kalau orangnya memang sabar atau memang kayak yang sayang atau gimana ya harusnya mungkin menurut saya gak semarah itu, tapi ayah saya marah tuh. Itu gak satu kali kejadian sih Bu, pernah juga di rumah sakit itu, ya Allah malu banget. Di rumah sakit sama susah parkir, kayak tadi waktu itu emang masalahnya tentang parkir ya ini, kayak susah parkir, marahnya tuh yang besar banget gitu loh, kayak malu banget ya kayak, maksudnya nggak tahu ya, mungkin ayah saya tuh pengen nunjukin dia kuat atau gimana kalau di depan orang-orang ya kayak gitu modelnya. Terus kalau misalkan ibu saya kan sering aktif ya Bu ya, aktif ngaji, aktif, pokoknya aktif lah pokoknya ibu-ibu gitu kan. Iya, iya. Nggak suka, orangnya tuh nggak suka, merasa ditinggal, merasa harusnya di sini gitu loh, harusnya apa kayak ngelayanin dia gitu loh. Tapi dia tuh menurut saya juga gimana ya, apa ya, patriarkinya udah tinggi banget gitu loh. Gitu. Pokoknya dia tuh
misal ibu saya pergi kemana gak mau dia, mungkin dia akhirnya dia kan ambil makan sendiri tuh susah bu, kayak anak kecil gak mau, gak mau, maunya diambilin, minum aja maunya diambilin, kalau saya ngambilin dia malu, dia marah, apa kok ngomong Devi, oh, apa lah orang ini kan, kayak saya juga gak paham. Nah itu kayak gitu aja dia bisa marah bu, dia bisa WA yang jelek-jelek, ngomong-ngomong kayak ibu saya itu yang jelek-jelek. Saya nggak tahu mau nyebut temperamen tuh, saya juga nggak bisa mendiagnosis gitu langsung gitu ya Bu. Tapi semarah itu ya itu mungkin akhirnya kayak bikin saya itu rasa setiap ada konflik tuh kayak saya langsung takut kebayang gitu loh, kayak gimana ya kalau misalkan nanti marahnya tuh langsung sama, sama iya kayak gitu kejadiannya. iya kayak langsung marah besar atau kayak meledak atau gimana gitu. Oke, dari cerita Devi ini berarti Devi itu mengalami kecemasan pada saat terjadinya konflik itu uh, mulai dari SMP dan ternyata faktor keluarga seperti itu. Iya. Dari mungkin dari ayah Devi yang tadi saat konflik kecil maupun besar itu langsung marahnya langsung besar seperti itu ya. Jadi Devi itu saat melihat konflik itu selalu berpikiran bahwa selalu marah seperti itu ya. Iya betul. Sebelumnya Devi, saya tuh mau tanya pada kejadiannya sekarang nih, Devi tuh pernah lihat nggak kayak teman Devi atau saudara Devi dia tuh mempunyai konflik, saling mempunyai konflik, kemudian tapi cara penyelesaiannya itu tidak dengan amarah. Apakah Devi pernah menjumpai atau melihat secara langsung? Kalau itu iya sebenarnya pernah sih Bu, kayak lihat teman kelas sih, lebih ke teman kelas gitu. Kayak mungkin ketika mereka di dalam satu kelompok gitu ya, mungkin mereka ada sedikit cekcok atau nggak cocoknya atau kayak gimana, dan mungkin mereka kayak udah mulai apa ya, ngomongnya udah mulai kayak dengan ada yang nggak enak, sebenarnya saling ada nggak enak, tapi apa ya, mereka masih bisa menyelesaikan itu gitu loh, kayak ya mereka mungkin dengan jujur, oh pandangannya mereka kayak gini, yang ini kayak gini, akhirnya ya sebenarnya bisa sih mereka akhirnya selesai, maksudnya gak yang sampai marah-marah besar tuh kayak gitu. Oke, berarti Devi di sini itu pernah ya menjumpai teman Devi dengan pada saat itu terjadinya konflik, tapi penyelesaiannya itu tidak dengan amarah. Iya. Saya simpulkan Devi ini mengalami kecemasan pada saat terjadinya konflik itu berasal dari pikiran Devi sendiri. Mengapa? Karena Devi tadi kan sudah bercerita bahwa pada saat konflik Devi itu langsung berpikir kalau penyelesaian konflik itu tuh langsung pada amarah seperti itu. Yeah. Tetapi Devi menemui teman Devi yang penyelesaiannya terhadap konflik itu tanpa amarah. Dan itu berhasil selesai tanpa terjadinya amarah yang sangat besar seperti itu. Jadi bagaimana pandangan Devi terhadap teman Devi yang tadi saat terjadinya konflik dan menyelesaikannya itu tanpa amarah? Iya sebenarnya mungkin saya lihatnya tuh lebih kayak oh kalau misalkan aku nih kayak bisa belajar untuk apa ya, jujur atau kayak mengungkapkan saya tuh kayak pokoknya komunikasi sih ya, menurut saya tuh ternyata bisa ya menyelesaikan masalah tuh kayak gak apa ya, memang gak sebenarnya gak semua masalah itu bakalan berujung yang marah besar sebenarnya gitu loh, masih ada, masih bisa kok, kita kan dewasa juga gitu ya kan, gak semua orang tuh akan apa ya, respon pertamanya tuh langsung marah kayak ayah saya mungkin gitu kan, nggak semua orang kayak gitu sebenarnya. Yes, ketika saya lihat mereka ya itu sih saya mikirnya kayak gitu. Oke, jadi di sini Devi itu sudah paham ya bahwa penyelesaian konflik itu tidak semuanya itu langsung marah yang besar, dan Devi tadi juga sudah bilang bahwa nggak semua orang tuh sama kayak ayah Devi seperti itu. Iya. Namun di sini Devi itu masih butuh untuk bagaimana sih cara mengelola kecemasan kamu. Iya. Nah, jadi di sini saya akan menggunakan teknik stress inoculation training, yang dimana kita akan berlatih relaksasi yang dimana itu dapat mengendalikan rasa
kecemasan itu tadi, Devi. Oke. Nanti pada saat relaksasi Devi akan saya tunjukkan bagaimana sih caranya untuk mengatasi kecemasan itu tadi. Oke. Dengan cara mengatur nafas seperti itu. Mengatur nafas seperti gimana ini? Jadi Devi di sini akan menggunakan teknik pernafasan 468 yang dimana 4 detik Devi tarik nafas, kemudian 6 detik Devi tahan nafas, dan 8 detik Devi menghembuskan nafas. Seperti itu. Oke. Baik. Apakah Devi bersedia menggunakan teknik stress inoculation training? Oke, bersedia Ibu. Baik, silahkan buat diri Devi nyaman terlebih dahulu. Oke. Apakah dirinya sudah nyaman? Sudah. Baik, Devi bisa mempraktekkan teknik pernafasannya sekarang. Sudah, bisa dilakukan satu kali lagi. Apakah setelah melakukan teknik pernafasan ini Devi jauh lebih rileks? Ya, jauh lebih bisa tenang lah Bu ya kalau misalkan ngelakuin ini. Baik, jadi teknik pernafasan ini itu bisa digunakan untuk mengatasi kecemasan Devi pada saat Devi itu dihadapkan pada suatu konflik, agar Devi itu merasa tenang dan tidak selalu berpikir bahwa permasalahan itu selalu diselesaikan dengan amarah. Oke, baik Devi, coba kamu bayangkan ada nih teman kamu itu yang terjadi perbedaan pendapat bersama kamu. Jadi teman kamu ini bilang kayak seharusnya kamu itu kayak gini Devi, kenapa kok kamu malah mengerjakannya seperti ini, dan kenapa kok caranya itu seperti ini, dan kamu bisa mempraktekkan teknik pernapasan tersebut dan bisa menjawab apa yang sudah bisa menjawab balasan ketika teman kamu berbicara seperti itu. Oke. Oke. Ya mungkin ya kalau aku bingung. Ini enggak sih kayak ya jadi aku memang ngerjainnya beda karena teknik yang kita pakai itu beda. Jadi kan setiap tahapannya itu beda. Kalau misalkan tahapan lu pakai itu, ya tahapan lu pakai ini gitu. Jadi ya kita emang nggak bisa sama. Mungkin itu sih yang saya lakukan. Oke, baik Devi. Bagaimana perasaan Devi setelah melakukan teknik pernafasan itu tadi dan mengutarakan perasaan Devi? Ya cukup lega ya Bu ya. Maksudnya kan apa namanya, saya kayak jadi pengen coba juga mungkin kayak di situasi real life gitu ya. Kalau misalkan memang ada teman yang mau, mungkin entah maksudnya kayak ada perbedaan pendapat atau mungkin nanti ya kan nggak tahu kalau misalkan nanti ada konflik atau gimana, itu saya pengen coba teknik pernafasan itu tadi kayak bikin lega sih Bu. Oke, Devi sudah bagus, sudah dapat mempraktekkan teknik pernafasan itu dengan benar, dan tadi Devi juga sudah bisa untuk mengutarakan apa keinginan Devi sebenarnya. Saya sangat mengapresiasi itu. Oke, baik. Oke. Jadi Devi di sini nantinya saya akan memberikan sebuah kertas yang dimana Devi akan menuliskan saat Devi dihadapkan dalam sebuah konflik nih. Nah, Devi itu dapat melakukan teknik pernafasan itu tadi dan dapat mengutarakan keinginan Devi sebenarnya. Nah, itu tuh Devi akan bisa menuliskan pada kertas itu. Kemudian jika Devi masih belum bisa untuk mengutarakan keinginan Devi, tapi sudah mencoba untuk melakukan teknik pernafasan itu, bisa Devi tuliskan. Oke, baik. Berarti pokoknya setiap saya berkonflik gitu ya, atau tiap harinya?
jika Devi mengalami kecemasan pada Oke. saat terjadi konflik atau pada saat nggak terjadi konflik juga nggak apa-apa, bisa ditulis. Oke, baik. Baik, ini Devi kertasnya. Oke, baik. Nanti mungkin saya mau isi ini untuk apa namanya, untuk dan evaluasi jadi Bu. Iya, nantinya kertas itu kan kita akan berjumpa lagi dan akan mengevaluasi hasil dari yang sudah Devi lakukan. Oke. Selama kurang lebih 2 minggu, Devi akan bertemu lagi kepada saya dan akan mengevaluasi hasil yang sudah Devi lakukan tadi. Oke. Apakah Devi bersedia untuk bertemu lagi dengan saya? Ya, bersedia Ibu. Baik, terima kasih. Jadi dapat saya simpulkan dari sesi konseling hari ini, dari Devi yang tadi itu bercerita bahwa Devi mengalami kecemasan pada saat terjadinya konflik, walaupun itu berasal dari diri Devi sendiri maupun teman Devi yang bercerita kepada Devi saat terjadinya konflik, dan itu membuat Devi merasa cemas. Nah, kemudian pada saat melaksanakan teknik pernafasan dan Devi sudah dapat memahami bahwa masalah Devi itu berasal dari pikiran Devi sendiri dan sudah mengerti bahwa itu wes mulai wes Loh, kayak mau kan kamu sudah mencoba teknik pernafasan dan mencoba mengutarakan Ibu, ini bisa kamu terapkan nanti gitu aja. Dan Devi sudah tadi sudah mencoba teknik pernafasan dan kamu bisa dicoba pada kehidupan sehari-harinya. Oke. Ya saya juga terima kasih ya Ibu, soalnya saya sudah sedikit lebih lega gitu karena saya udah ceritain hal yang selama ini saya kayak pusing gitu ya, bikin saya pusing bakalan ini gitu. Dan saya juga jadi tahu tadi yang cara pernafasan itu kalau misalkan saya mengalami kecemasan, jadi kayak saya mau coba dulu biar nggak langsung apa ya, menghindari konflik lagi gitu. Makasih Bu. Iya, terima kasih juga Devi sudah mau berbagi cerita kepada saya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya ya Devi. Baik, sampai jumpa juga Ibu.